dulu ya Bu Sofi? Ya boleh. Ya, kita mau menceritakan tentang tokoh Alkitab. Ya, siapa nama tokoh Alkitab yang sering disebut Bapak dari segala bangsa? Nah ya. Bapak Abraham. Ya, betul Bu Sofi. Ya, anak itu juga ada juga pertanyaan satu lagi ya anak ya, mungkin anak pasti bisa. Ya, Miss Fatia. Ya Bu. Ya, satu tokoh Alkitab yang membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Mau nggak Miss Fatia? Siapa ya? Musa Bu Sofi. Ya betul. Ya, anak Miss Fatia betul ya. Anak-anak juga pasti betul ya. Anak-anak bisa menjawab ini semua karena rajin sekolah minggu, rajin ibadah, rajin juga renungan setiap hari di sekolah. Betul ya anak-anak ya? Ya, Bu Sofi, kita memulai ibadah kita. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya Bu Sofi. Mari Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk setiap berkat-Mu untuk hari ini, di mana hari yang baru Tuhan berikan untuk kami. Tuhan, sebentar kami dan anak-anak akan memuji memuliakan nama Tuhan dalam ibadah kami. Biarlah Tuhan memberkati ibadah ini untuk kemuliaan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya anak-anak, kita mau menyanyikan satu lagu pujian I Love You Jesus. Anak-anak ikuti gerakannya ya. Anak-anak bangkit berdiri, kita nyanyi dengan bersukacita.
Halo, selamat pagi anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bertemu kembali dengan Ibu Ros di renungan firman Tuhan Sapa Siswa SDK 3 Bina Bakti. Hari Jumat, tanggal 5 Februari 2021. Anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa dulu ya, meminta pimpinan Tuhan. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur kepadamu karena hari ini Tuhan masih bisa memberikan kesempatan kepada kami untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Dan Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapilah Ibu Ros yang menyampaikan dan kami semua yang mendengarkannya, supaya kami bisa menyimak dan bisa memahami apa yang akan Kau sampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu, dan di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Anak-anak, hari ini Ibu Ros akan menyampaikan firman Tuhan mengenai Salomo yang diurapi untuk menjadi Raja Israel. Namun sebelumnya, coba ya Ibu Ros mau bertanya kepada kalian. Apakah kalian masih ingat? Nah, ini pertanyaannya. Kira-kira siapa ya nama Raja Israel yang kedua? Siapa yang bisa menjawab? Betul, Raja Israel yang kedua yaitu bernama Daud. Anak-anak, coba dengarkan sebelum Ibu Ros melanjutkan. Di sini Ibu Ros akan membacakan firman Tuhan, kalian menyimak ya. Salomo diurapi menjadi raja. Anak-anak, Ibu Ros mengambil kitab dari 1 Raja-Raja pasal 1 ayat 28 sampai 53. Nah, anak-anak, firman Tuhan berkata bahwa Daud sudah berjanji di hadapan Tuhan akan memilih Salomo anaknya dari Betseba untuk menggantikan dia menjadi raja atas bangsa Israel. Pada waktu itu Daud sudah tua dan sudah merasakan kelemahan fisiknya, sehingga dia merasa sudah tidak mampu lagi untuk menjadi raja. Lalu dikumpulkannya Imam Zadok, Nabi Nathan, juga Benaya dan Betseba istrinya, juga Salomo, untuk mendengarkan perkataannya atau ikrarnya bahwa Salomo akan dipilih menjadi raja sebagai penggantinya. Nah, anak-anak, singkat cerita, setelah Daud menyatakan bahwa Salomo akan menggantikan dia menjadi raja Israel kepada istrinya Betseba, pada hari itu, pada saat itu, seluruh orang-orang, seluruh rakyat Israel menjadi saksi bahwa Salomo sudah diangkat menjadi raja pengganti Daud. Rakyat berkata, "Hidup Raja Salomo." Dan Betseba pun berkata, "Semoga di bawah pimpinan Raja Salomo tahta kerajaan Israel semakin agung, semakin masyhur, dan semakin diberkati oleh Tuhan." Nah, anak-anak, genap sudah Raja Salomo menjadi apa? Menjadi apa? Menjadi raja atas bangsa Israel, ya, penerus dari bapaknya Daud. Anak-anak, ketika Raja Daud menentukan Salomo anaknya sebagai pengganti dia, itu tidak semata-mata karena dia anaknya, tetapi karena Daud benar-benar bergumul dan menyerahkan harapannya, pergumulannya kepada Tuhan.
Kira-kira siapa yang pantas untuk menjadi raja atas Israel sebagai pengganti dia? Karena Daud pun tidak mau kalau seluruh rakyat Israel ini kehilangan seorang raja sebagai pemimpin atas seluruh bangsa Israel. Dan Raja Daud pada akhirnya menentukan Salomo. Salomolah yang pantas untuk menjadi Raja Israel sebagai pengganti dia. Dan tepat pada waktunya, Daud menyerahkan tahta kerajaannya kepada Salomo. Nah anak-anak, kita sudah mengetahui bagaimana pertolongan Tuhan kepada Raja Daud. Di dalam kelemahan fisiknya, di dalam usianya yang semakin tua, ternyata benar Tuhan sudah menyediakan penggantinya, yaitu Salomo. Dan ternyata Salomo adalah seorang anak yang taat kepada Tuhan. Dia mengenal Allah yang disembah oleh Daud. Dan Salomo pun akhirnya layak untuk mendapatkan mahkota kerajaan yang diserahkan oleh Daud kepada dia. Itulah penyertaan Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada Daud, bahkan kepada seluruh bangsa Israel. Sehingga kita tahu kerajaan tahta yang ada di Israel tetap ada pemimpinnya sebagai penerus Raja Daud. Nah anak-anak, mari kita lihat satu ayat hafalan dari firman Tuhan yang kita akan baca dari Mazmur 105 ayat 5. Yuk coba kita lihat bersama-sama ya. Kita baca bersama-sama, kita simak bersama-sama. Dan beginilah firman Tuhan. Mazmur 105 ayat 5. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Anak-anak, jelas sekali dari firman Tuhan ini bahwa Tuhan sudah melakukan perbuatan-perbuatannya yang ajaib kepada Daud, kepada bangsa Israel, sehingga bangsa Israel masih tetap memiliki seorang raja yang akan memimpin. Bahkan raja yang ketiga ini adalah raja yang taat kepada Allah, raja yang hormat kepada orang tua, dan Alkitab mengatakan raja yang penuh dengan hikmat dan pengetahuan dari Tuhan, yaitu Raja Salomo. Apa kira-kira pembelajaran atau berkat apa yang kita dapat dari firman Tuhan hari ini? Satu, berkat atau pembelajaran yang kita dapat dari firman Tuhan hari ini adalah Tuhan pasti selalu menggenapi janjinya kepada umatnya dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kedua, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memiliki keyakinan akan janji-janji firman Tuhan. Kalau Tuhan sudah menolong Raja Daud dan Tuhan sudah menolong Salomo atau Betseba mamahnya, dan juga kalau Tuhan sudah menolong seluruh rakyat Israel untuk tetap memiliki seorang raja, maka Tuhan pun akan tetap menolong kita, akan tetap menyatakan janjinya kepada kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Dialah Raja yang sesungguhnya atas kehidupan kita. Dialah Raja yang setia, yang selalu menolong kehidupan kita, yaitu Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan dan mengampuni segala dosa kita. Anak-anak, mari kita bersyukur saat ini kepada Tuhan. Janjinya selalu tepat pada waktunya, seperti yang sudah Tuhan lakukan kepada bangsa Israel. Demikian juga kepada hidup kita pribadi lepas pribadi. Mari anak-anak, sekali lagi Ibu Ros katakan, percaya penuh kepada janji Tuhan. Dan jangan sampai iman kita lemah,
tetapi berpegang teguhlah kepada janji-Nya dan jadikanlah kita sebagai alat penggenapan firman Tuhan. Baiklah anak-anak, sebelum kita mengakhiri firman Tuhan, marilah kita berdoa mengucap syukur kembali atas firman Tuhan yang sudah kita dengar. Mari anak-anak, kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami mengucap syukur kepadamu untuk pemberitaan firman-Mu kepada kami semua. Kami bersyukur bahwa Engkau mengingatkan kepada kami, Engkaulah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, Engkaulah Tuhan yang tidak pernah ingkar janji kepada kami. Justru Engkaulah yang selalu memberikan kasih-Mu, pertolongan-Mu kepada kami. Engkau yang sudah menggenapi janji-janji-Mu kepada bangsa Israel, juga kepada kami. Bahkan Engkau akan menggenapi janji-janji firman-Mu bahwa Engkau akan datang kedua kali sesuai dengan waktu-Mu yang tepat, dan Engkau akan menyambut kami anak-anak-Mu di dalam sukacita surgawi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih anak-anak karena kalian sudah mengikuti dan mendengarkan firman Tuhan Sapa Siswa hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dah.